Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah, acara pada siang hari ini senantiasa dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Untuk melangkah acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan Mars PKS. Kepada ibu yang bertugas dipersilahkan. Para tamu undangan kami harapkan untuk berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini, tidak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua DPP Prapi Papua Barat yang mewakili, yang terhormat Ketua DPD Manokwari yang mewakili, yang terhormat Bapak Distrik Papi yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Prapi yang mewakili, yang terhormat Bapak Danpos Prapi yang mewakili, yang terhormat Kepala Kampung DC yang mewakili,
yang terhormat Kepala Kampung Prapi Mulya yang mewakili, yang terhormat Kepala Kampung Matoa, yang terhormat Kepala Kampung Undapi Hilir yang mewakili, yang terhormat Kepala Kampung Aimati yang mewakili, dan yang terhormat para tamu undangan yang kami cintai. Izinkanlah kami, Ketua DPC Prapi, untuk melantik DPRA Sedistrik Prapi. Semoga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan dalam acara pelantikan DPRA Sedistrik Prapi pada hari ini. Apabila ada perkataan saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kehadiran kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Untuk melangkah acara yang selanjutnya, pembacaan SK DPRA Sedistrik Prapi, kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MPW PKS Papua Barat, Pak Ustadz Mugiono Eshud. Yang kami hormati Sekretaris DPW PKS Papua Barat, Pak Sumarian SPDI. Yang kami hormati Kepala Distrik Prapi, yang kami hormati Kapolsek Prapi, yang kami hormati Ketua MPD PKS Manokwari, Pak Andaru, dan yang kami hormati seluruh pengurus DPD yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Ketua DPC Prapi beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua DPRA beserta jajarannya yang sudah berkenan untuk bergabung menjadi pengurus DPRA. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini bisa terlaksana kegiatan pelantikan DPRA Distrik Prapi. Ini merupakan pelantikan kedua DPRA. Sebelumnya yang pertama di Warmare, dan ini pelantikan yang kedua di Distrik Prapi. Mudah-mudahan distrik-distrik yang lain bisa segera dilantik juga DPRA-nya. Sebelumnya saya memohon maaf kepada hadirin semua bahwa yang seharusnya melantik adalah Ketua DPD, namun beliau berhalangan hadir. Beliau lagi di Bintuni, ada urusan. Jadi yang melantik pada kesempatan siang hari ini saya sebagai Sekretaris DPD PKS Manokwari. Saya akan membacakan surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera. Surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Distrik Prapi nomor 001 PR garis escape garing BH garis 03 garing DPC garis PKS garing 2022 tentang struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting
Partai Keadilan Sejahtera se-Distrik Prapi Kabupaten Manokwari masa bakti 2022-2025. Membaca, menimbang, satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera se-Distrik Prapi Kabupaten Manokwari masa bakti 2022-2025. 1. Menunjuk anggota partai yang namanya tercantum dalam jabatan pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Ranting di Distrik Prapi Kabupaten Manokwari masa bakti 2022-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 14 Oktober 2022, Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Distrik Prapi. Ketua Suhardi, Sekretaris Heri Santoso. Di sini saya akan membacakan susunan kepengurusan DPRA bagi Bapak dan Ibu yang namanya disebutkan. Harap bisa maju ke depan. Satu DPRA satu baris, jadi nanti akan ada 8 baris. Yang pertama, struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Dusun Handuk Kabupaten Manokwari masa bakti 2022-2025. Jadi pengurus dari DPRA Dusun Handuk bisa maju ke depan. Yang pertama, Ketua Doris Muid, Sekretaris Jairus Kwan, Bendahara Ferry Saprudin, Bidang Humas Ketua Jeffrey Muid, Bidang Perempuan Ketua Lili Fatmawati. Yang berikutnya, Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Kampung Bedip Matoa. Ketua Yusroni, Wakil Ketua Margono, Sekretaris Sugianto, Bendahara Muzayin, Bidang Humas Ketua Kuswanto, Bidang Perempuan Ketua Sulistiowati, Bidang Kepemudaan Ketua Karyono, Ketua Ekowati. Struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Dusun Sidomuncul Kabupaten Manokwari masa bakti 2022-2025. Pembina Rujito, Ketua Antoneta Istina Muid, Wakil Ketua Rahman Yani, Sekretaris Istiqomah Bendahara Wihati, Bidang Humas Ketua Hendrikus Muid, Bidang Perempuan Ketua Serina Mandacan, Bidang Kepemudaan Ketua Dede Risman, Bidang Perlengkapan Ketua Zainab, Anggota Supardi. Itulah nama-nama pengurus DPRA yang sudah kami sebutkan. Semua sudah di atas. Kurang luas ya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beragama Islam, nanti mengatakan demi Allah saya berikrar. Langsung diikut ya. Demi Allah saya berikrar. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, Katolik dan Hindu,
mengatakan, demi Tuhan saya berjanji. Ulang. Yang kompak. Demi Tuhan saya berjanji. Terima kasih. Selanjutnya secara bersama-sama nanti harapan untuk mengikuti apa yang saya katakan. Siap? Belum kompak. Siap? Kami pengurus DPRA Partai Keadilan Sejahtera dengan ini berikrar. 1. Taat dan patuh terhadap Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 2. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera serta peraturan partai lainnya. 4. Siap menjalankan tugas sebagai pengurus DPRA PKS dengan sebaik-baiknya, menggunakan keahlian atau kepakaran yang dimiliki untuk mewujudkan kepeloporan dan partisipasi yang komprehensif dalam rangka perbaikan umat, bangsa, dan negara. 5. Menjunjung tinggi kebenaran, akhlak mulia, profesionalitas, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. Manokwari, 16 Oktober 2022. Demikianlah proses pelantikan yang berjalan dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara kalian yang dilantik bisa memegang teguh ikrar yang sudah diucapkan tadi dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada foto dulu, foto bersama. Ketua DPW tadi mana? Ketua DPW tadi. Satu lagi ketua DPW, sekretaris. Sumaryan. Dia tidak tahu di mana. Sudah. Ya. Senyum. Ketua DPW. Ini kan DPW. Senyum 5.000. Hitung dulu. Oke, sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Oke, 1, 2, 3. Wes, wenang. Gaya bebas. Gaya itu punya gaya masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk melangkah acara yang selanjutnya, sambutan Ketua DPD PKS Manokwari yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati jajaran struktur DPW, mulai dari Ketua MPW sekaligus Alek Provinsi Bapak Haji Mugiono,
Yang kami hormati Sekretaris DPW yang kebetulan hadir di tempat ini, Pak Sumairian, SPDI. Kemudian yang kami hormati struktur DPD Kabupaten Manokwari. Yang kami hormati Kepala DPC, Ketua DPC Pravi. Yang kami hormati seluruh pengurus DPRA yang baru saja diambil sumpahnya untuk dilantik. Yang kami hormati Kepala Distrik Pravi atau mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Pravi atau mewakili. Yang kami hormati Kepala Kampung di Distrik Pravi yang diundang dan menghadiri acara pelantikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili dari struktur DPD karena Ketua DPD berhalangan hadir di tempat ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan rahmat dan biayanya kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Haji Samsul Hadi, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena berkenan tempatnya untuk digunakan dalam acara pelantikan DPRA se-Distrik Pravi. Salawat wassalam ikut curah kemudian dengan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah jalannya, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sambutan kali ini mungkin ya kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh struktur DPRA yang dilantik. Kemudian kami menyampaikan juga bahwa alhamdulillah PKS lolos verifikasi, dan tugas kita yang pertama untuk DPRA sekalian, karena berhubung logo kita baru ya, jadi tugas untuk DPRA yang pertama itu adalah mengenakan logo kita yang berwarna orange. Ini yang bapak-bapak pakai sekalian itu mohon dikenalkan kepada tetangganya bahwa PKS sudah berubah baju menjadi warna orange. Jadi tugas pertama untuk DPRA itu. Jadi kami mohon dari struktur kepada DPRA bisa menggunakan logo baru ini. Dan dari struktur DPD sendiri dan instruksi dari pusat bahwa setiap Sabtu Ahad merupakan pekan memperkenalkan atribut ya. Jadi silakan kalau bapak-bapak mau ke pasar pada hari Sabtu atau Minggu bisa menggunakan atribut PKS atau warna minimal, kalau tidak ada bajunya minimal berwarna oranye ya. Tapi diharapkan, dan tugas struktur DPD nanti mungkin PR ya, mungkin kalau yang teman-teman dari DPRA belum ada kostum, insya Allah dari struktur bisa mensupport untuk seragam PKS itu sendiri yang baru. Mungkin itu ada sambutan kami, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, terutama tuan rumah Pak Haji Samsul Hadi atas kenempatannya dan salah satu bentuk kontribusi beliau di Distrik Pravi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready. Disampaikan terima kasih. Untuk melangkah acara selanjutnya, sambutan DPW PKS Papua Barat
kepada Bapak Haji Muktiono Eshud, sekaligus beliau sebagai anggota Dewan Provinsi Papua Barat dari Partai Keadilan Sejahtera, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Manokwari, tadi sudah didoakan Pak Haji Samsul Hadi. Saya mengikuti saja. Ya, bapaknya sudah haji, nanti salah anaknya ikut haji. Semoga kita semua dimudahkan yang muslim untuk juga beribadah umroh dan haji. Amin. Kemudian yang saya hormati orang tua kita juga, orang tuanya Pak Samsul, Mbah Haji, yang alhamdulillah hadir bersama kita. Pak Kepala Distrik, alhamdulillah beliau hadir mewakili Pak Kepala Distrik. Pak Kapolsek dari mana? Yang saya hormati yang mewakili struktur DPD, dari ketua DPD yang diwakili oleh sekretaris, ketua MPD, dan pengurus lainnya yang hadir. Yang juga saya hormati dari DPW ada Pak Sekretaris Umum Ustadz Sumarian. Harusnya yang berdiri sini Pak Sumarian ini. Tapi beliau menyerahkan kepada saya, ya nggak apa-apa, diperintah siap gitu. Kemudian ini yang moto-moto ini juga Ketua Bidang Humas DPW ini Pak Edi, dan seluruh pengurus DPW yang hadir, para kepala kampung yang hadir ataupun yang mewakili, yang diundang oleh struktur PKS yang pada siang hari ini. Setahu saya tadi ada 8 Pak ya yang dilantik. Kemudian seluruh ketua DPRA dan pengurus yang tadi baru dilantik, yang juga saya hormati, seluruh tamu undangan yang mungkin juga saya tidak sebut satu persatu yang hadir bersama kita, karena di pengurusan tadi juga ada pengurus dan ada pembina. Pembina itu biasanya sepuh-sepuh, Mbah Bandi, Mbah Haji Sahrir Effendi, alhamdulillah membersamai kita untuk menyemangati yang masih muda-muda. Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, siapa lagi yang saya belum hormatin? Sudah ya? Sudah dikelewat lagi kan gitu. Tapi kayaknya ada yang kelewatan ini. Ketua DPC, Ketua DPC Masmi, DPC Warpare, saya masih yang juga diundang. Mana DPC CD diundang nggak? Diundang atau yang mewakili, dan seluruh struktur PKS dan anggota simpatisan yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan kemudahan untuk berkumpul di rumahnya Bapak anggota Dewan Kabupaten Manokwari dari PKS, Bapak Samsul Hadi SPD, yang alhamdulillah tadi sesek, saya sudah bilang tadi kayaknya terasnya kurang luas Pak gitu. Tadi sudah diiyakan, nggak tahu diiyakan itu ngangguknya mau nambah atau ngangguknya cukup tuh ya, beda-beda tipis gitu. Jelas tadi nggak cukup, sempit gitu. Apalagi nanti kalau maju lagi kan ya harus konsolidasi di sini terus nih. Ditambah bareng-bareng 2 meter tuh lebih bagus lagi gitu Pak ya. Setuju Pak? Oh, setuju Pak. Saya cuma bilang bapak-bapak, bukan saya yang nyuruh. Kemudian dan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syukuri. Kemudian berikutnya kami mewakili struktur DPW, pertama yang menyampaikan selamat. Selamat itu selamat bertugas, selamat mengemban amanah selaku struktur DPRA. Tadi Pak Distrik tanya saya, DPR itu apa Mas? Dewan Pengurus Ranting. Karena kalau DPR nanti kan Dewan Perwakilan Rakyat, makanya kita kasih A, DPR. Harusnya A-nya bukan begini, A-nya kecil. DPR-nya besar, A-nya kecil. Aturannya begitu, tapi tidak apa-apa. DPRA, Dewan Pengurus Ranting PKS. Karena kalau kita di tingkat kelurahan atau di tingkat kampung itu adalah DPRA atau ranting. Yang baru dilantik tadi ada 8 DPRA. Tetapi kalau sesungguhnya kampungnya belum 8 tadi. Masih ada 3 yang persiapan ya. Ada handuk, ada sudah muncul, ada moyang. Tapi kita sudah berprasangka baik Pak.
prasangka baik pada Tuhan bahwa nanti akan jadi kampung. Makanya kita tetap bentuk DPR. Sekaligus ini promosi kepada Pak Distrik agar didorong cepat gitu. Menjadi kampung. Ya walaupun mungkin memang masih ada syarat-syarat yang dipenuhi, tapi masyarakat sudah sangat semangat untuk menjadi kampung tersendiri. Tapi memang ada syarat-syarat yang dipenuhi, syarat administratif gitu ya. Nah, kita PKS itu partai kedua yang lolos dan otomatis menjadi peserta pemilu karena kita tidak ada lagi verifikasi faktual. Yang partai-partai sudah ada di DPR RI ada 9 kursi itu tidak 9 partai itu sudah tidak diverifikasi faktual. Jadi kalau administrasi lolos maka dia otomatis jadi peserta pemilu. 9-nya lagi nanti masih ikut verifikasi, yang partai belum punya kursi di DPR RI bisa saja lolos menjadi peserta pemilu atau juga masih belum lolos. Tetapi katanya Pak Sumarian tadi, karena beliau yang koordinator verifikasi partai politik Papua Barat, kalau sudah verifikasi administrasi kayaknya faktualnya juga kemungkinan besar lolos. Jadi kita bayangkan nanti ada 18 apa? Partai politik. Berarti makin rame gitu. Ada 18 warna. Nah, warna kita jangan kalah Pak, tadi diingatkan warnanya adalah orange, putih dan ada hitamnya. Tetapi tetap mayoritasnya warna apa Pak? Putih toh. Oranye cuma kecil di sini nih. Tetap mayoritasnya warna putih, tetapi agar mudah warna tengah itu yang kita kenalkan. Kalau tadi pesannya Pak Daru itu kepada tetangga, kalau saya bukan kepada tetangga, kepada seluruh masyarakat. Dan bukan hanya Sabtu Minggu, setiap hari. Mau ke sekolah, mau ke pasar, mau ke kaos PKS, monggo, asalkan udah dicuci lagi, jangan setiap hari nggak dicuci. Silakan pakai agar orang tahu logo PKS itu warnanya orange, menarik, cetar, warnanya kayak matahari, menyala. Jadi kalau ada yang kemarin teman-teman yang menyala warna lain itu, kita juga menyala. Dan alhamdulillah warna ini kami kemarin baru ada pertemuan di pusat. Warna ini kami sudah berkomunikasi dan ini adalah hasil desain dari ahli desain dan ahli warna. Tahu maksud saya Pak? Sehingga warna ini adalah warna yang orang buta warna tidak akan salah melihat warna orange. Kalau warna putih, warna hitam itu orang buta warna bisa salah Pak. Warna hijau orang salah. Kalau buta warna ini warna hijau atau apa tuh? Kalau apalagi sudah dibuka atasnya buahnya itu, mana PKS susah. Tapi kalau warna orange insya Allah tidak akan salah melihat walaupun dia buta warna. Yang pertama itu. Yang kedua, bulat. Belum ada tuh, ini baru tahrim tuh. Ya, nanti kalau ada kasih tahu. Ini bulat. Bulat itu juga akan mudah untuk dilihat. Jadi insya Allah ini dari warnanya, dari model bentuknya ini sudah tepat. Dan orang yang kita pakai ini yang dulu dia mendesain partai penguasa hari ini. Dia kenapa mendesain itu sampai menarik itu, dia sudah orang yang kita pakai. Dan kata beliau itu memang dulu menarik di masanya sehingga dia bisa menang. Hari ini kata beliau juga, ini bukan saya. Kemarin begitu hadirkan di acara keras itu, yang menarik sesuai dengan waktunya itu adalah warnanya warna PKS. Tepuk tangan dulu dong. Karena sebelum kita mengenalkan masyarakat, ahli warna dan ahli desain itu sudah bilang bahwa kita punya warna dan kita desain terbaik hari ini untuk sekarang ini ya. Karena kan setiap tahun mungkin berubah-ubah milenial ini. Hari ini pada ini sudah. Jadi kalau kita mengenalkan itu langsung kuning, oh PKS, orange, sorry, kuning, orange, oh PKS, keceplosan kuning ya. Tapi mirip juga bahwa ada kuningnya, makanya perpaduan kuning dan merah kita orange. Amin. Jadi nanti kita memadukan dua yang besar-besar itu, insya Allah kita yang lebih besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi juga agar kita semangat untuk memperjuangkan kita karena kita lolos jadi peserta pemilu. Ada yang menarik hasil survei terakhir. Kira-kira saya sebutkan nggak Pak hasilnya? Biar kita menarik atau kaget? Ada kaget tuh, kaget. Hah? Apa iya? Kaget atau? Jadi hasil survei itu Pak menyatakan Pak, percaya atau tidak percaya nih? Itu survei, masih survei. Setelah kemarin BBM dinaikkan itu ada survei. Ternyata PKS itu menjadi partai paling disukai. Tepuk tangan dulu ya. Jadi elektabilitas itu paling tinggi Pak, ini paling tinggi. Kalau kemarin kita masih 8% itu sudah 2 digit. 2 digit itu berarti sudah di atas 10.
Jadi kita juga ini betulkah tidak surveinya ini? Ya saat barusan dinaikkan BBM itu, sehingga kalau masyarakat ditanya kan pasti marah dengan BBM naikkan gitu. Nah, satu-satunya partai politik yang menolak kenaikan harga BBM hanya Partai Keadilan Sejahtera. Sampai hari ini Pak, kita tetap, apalagi harga minyak mentah dunia itu lagi turun, tapi pemerintah menaikkan. Makanya kita protes itu bukan karena apa, ada datanya yang kita bawa. Ini kalau dinaikkan segini tuh kasihan masyarakat. Dinaikkan tapi jangan terlalu naik lah gitu. Kalau kemarin 6.000 ya 7.000, ini dari 6.000 menjadi berapa? 10.000, apalagi Pertamax, apalagi di slide Pak, Masya Allah. Diturunkan naik lagi, itu prank betul itu. Aduh, tanggal 1 turun, tanggal 10 naik lagi. Alhamdulillah yang pakai deslide gitu. Seperti yang mobil hitam di belakangnya Pak deslide itu. Jadi kalau ngisi ya lumayan gitu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, oleh sebab itu saya cuma ingin menyampaikan dan mengajak kepada kita semua, mari kita semangat memperjuangkan partai ini. Tadi kita sudah menyanyi marsnya sama-sama, hadir untuk membela rakyat. Jadi kehadiran kita itu bukan sekedar dengan logo, tapi juga apa yang kita bisa buat di masyarakat. Makanya saya dengan Pak Samsul yang sudah diamankan menjadi anggota Dewan ini, kalau mau ada menyampaikan sesuatu untuk masyarakat ya. Tapi saya kan juga masyarakat Pak, boleh juga, boleh. Untuk masyarakat silakan. Mungkin untuk kelompok pengajian, untuk kelompok apa di gereja, atau mungkin kelompok tani dan lainnya. Yang penting betul-betul dibutuhkan, sampaikan saja. Kami juga akan berusaha, bukan otomatis dijawab, tapi insya Allah akan ada tindak lanjut. Seperti itu salah satu contohnya. Dan juga untuk kita semua yang diamanai tadi oleh DPD barusan dilantik tadi, untuk kemudian semangat bersama-sama bergandengan tangan dengan kita yang sudah jadi pengurus dan juga dengan masyarakat yang lain. Nanti kalau ditanya, kakak di PKS kan? Iya, Pak, PKS ini logonya menarik. Ini saya masuk sini karena logo pertama, ya bisa saja begitu. Kedua mungkin karena juga sudah kenal dari dulu toh. Jadi kita bersama-sama bergandengan untuk memajukan daerah kita, terutama Manokwari ini yang sebentar lagi juga akan merayakan apa? Merayakan apa? Ulang tahun terjadinya yang ke berapa? Orang Manokwari, Pak Ketua DPR Pravi Mulya distrik udah pilih ulang tahun Manokwari yang keberapa Pak? Ya? Ada yang tahu Ibu ulang tahun kita berapa? Manokwari ulang tahun berapa? Tidak tahu, di tinggal di Manokwari udah berapa tahun Bu? Jadi kita juga yang penting berapa ulang tahun berapa Pak? Manokwari besok ke 100 sudah tak bantu 100 loh, 120 sudah 20 berapa? Berarti peluangnya 1 sampai 9 itu pasti benar Pak. 1 sampai 2, 3, 120 kayak Pak Distrik ini. Pak Distrik piro toh? 124. Lagi adzan baik kita skos dulu. Nanti kita lanjut setelah adzan. Kapolda mau ketemu dengan Pak Kapolda itu boleh-boleh saja, pesan nama struktur boleh. Kalau nanti mungkin Pak Soehardi mau langsung silaturahmi dengan Pak Kapolsek, membawa beberapa pengurus boleh, mengenalkan pengurus yang baru Pak. Kalau ada sesuatu untuk majuan daerah silahkan Pak, ajak mereka untuk majukan daerah kami, itu boleh seperti itu. Minta maaf Pak Kapolsek, tadi saya pikir tidak apa-apa, aman-aman. Kemudian yang berikutnya, kami dari DPW juga menyampaikan permohonan maaf ya kalau nanti dari kemarin, dari sebelumnya sampai kemudian ke depan ada hal-hal yang mungkin harusnya kami juga ikut terlibat turun langsung, tapi karena keterbatasan tenaga, pikiran dan juga biaya mungkin kami tidak bisa ikut terlibat ya. Mohon juga diingatkan, itu mungkin bagian dari kekurangan dan yang kita miliki untuk kemudian kita saling melengkapi. Makanya pentingnya kita bersinergi begitu. Ada yang satu tidak bisa karena yang satu maka kita bisa sempurna. Ada yang satunya tadi kan ada tadi iklannya berdasarkan kepakaran dan keahlian. Yang satunya pintar nyangkul, yang satunya pintar jualan, cocok itu. Ketemu aja. Yang satunya jualan sate, satunya jualan ayam, cocok itu. Jualan ayam semua susah juga nanti. Jualan sate semua siapa yang mau beli kan gitu. Maka kita bersinergi, berkolaborasi. Ada yang muslim dan Kristen, nanti pas kegiatan-kegiatan Kristen kita membantu keamanan, gantian juga yang nanti muslim ini gantian menjaga, itu boleh membantu Pak Polisi dan Pak Tentara, seperti itu juga.
untuk menjaga keamanan, ketertiban dan juga kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena orang itu banyak yang tidak suka kalau NKRI ini goyah, NKRI ini goyah, sehingga ada hal-hal kecil yang tidak penting dimunculkan agar ributan antar kelompok, antar suku, antar golongan. Nah, ini kita menjadi masyarakat melalui partai ini harus menjadi perekat, bukan menjadi pemecah. Jadi jangan terprovokasi dengan yang ada itu Pak sama tidak. Menjelang 2024 nanti pasti akan makin menghangat, begitu ya Pak Kapolsek. Menghangat, semua menghangat. Bisa jadi satu rumah juga pilihannya beda ini. Bahkan kemarin ini saya barusan berjalan dinas di mana nih Kalimantan, kita satu mobil Pak. Sopir ada satu, ketua partai, satu juga pengurus karena dia anggota DPR saya. Kita tiga ini nanti kita mau capres nih beda-beda semua ini. Tapi biar untuk capres itu harusnya orang pusat gitu. Karena kita bilang ini partai kita kayaknya sudah mengusung partai capres yang berbeda. Nah untuk PKS sampai hari ini kita belum mendeklarasikan siapa yang kita akan dukung, sehingga tidak usah mendahului yang belum diumumkan oleh pusat. Kalaupun sudah ada beberapa daerah yang mengusung itu biarlah mereka yang. Tapi kita di sini menunggu, saya sudah menunggu nanti DPP akan menyampaikan pengumumannya. Kalau tidak ada halangan di akhir tahun ini. Target DPP itu di akhir tahun akan mengumumkan calon presiden mana yang akan didukung. Entah itu Pak Prabowo kah, Pak Anies kah, Pak Ganjar kah, Puan kah, siapa lagi, Erlangga kah. Hanya memang kalau berdasarkan survei 3 tokoh terbesar, 3 tokoh yang 3 besar itu memang mungkin yang kita sudah dengar ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar dan siapa satunya? Prabowo. 3 nama ini memang yang elektabilitasnya cukup tinggi dan kayaknya informasi yang kami terima kita juga tidak akan keluar dari 3 inilah gitu. Entah itu Pak AB kah atau PS kah atau GP. Tapi nanti ada pengumumannya. Walaupun mungkin di hati Bapak sudah ada yang ngerasa-rasa PKS kayaknya kesini nih. Sudahlah itu hati saya, tapi pengumumannya nanti. Dan kalaupun nanti kami sudah umumkan pun kemudian tetangga kita atau mungkin kita sini, aduh PKS ini dia dukung pilihnya ini, saya tidak terlalu kayak bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting kalau memang Bapak setuju, mari kita dukung. Kalaupun hati mungkin terlanjur terpaut cinta dengan yang lain ya, untuk presiden ya mungkin kami maklumi lah. Tapi untuk caleg nanti jangan sampai lari teman. Kita pakai baju PKS baru saksi PKS baru, wah suara PKS tidak ada, baru disebut saksi, dia saksi pilih partai lain. Aduh, ini parah lagi. Jangan sampai terjadi ya, karena itu pernah ada seperti itu. Ada saksi kita kasih makan, kasih uang. Pas hitungan gue, kenapa TPS-nya tidak suara PKS? Padahal saksinya ada. Berarti saksinya kan terpilih PKS. Aduh. Padahal saksi itu salah satu fungsinya selain menjaga suara, juga memilih. Bagaimana saksi PKS memilih partai lain? Berarti dia dikasih uang lebih banyak dari PKS ini. Nah, nanti untuk DPD juga mohon juga memperhatikan uang sakunya saksi dan makan. Penting. Jangan sampai kita biasa kasih 200 aja dia mau Bapak. Ya mungkin dia mau. Tapi yang di luar sana dikasih kita tuh dia 500 jadi makanya dia tusuk partai lain. Makanya saya juga berharap DPD untuk mulai menghitung berapa TPS dan menyiapkan dana saksi. Penting itu. Karena juga ujung tombak kita untuk menjaga suara kita. Kita banyak kecolongan di situ. Dan kami pernah pengalaman di satu pemilu KPU dan orang yang tidak senang ingin merubah hasil data itu tidak jadi merubah karena kita punya C1 Pak. Distrik itu tidak semuanya, tapi setengahnya, hampir setengah kita punya C1. Itu mereka mau rubah suara Pak di KPU ini cerita asli nih. Tidak jadi dirubah Pak, karena kami punya C1. Sampai ada yang bilang ini, kalau mau rubah, tanyakan saksinya PKS, dia mau apa tidak dirubah, karena dia punya C1 lengkap. Jadi kita menjaga suara dengan C1, itu suara yang kita jaga itu suara rakyat yang dititipkan kepada kita. Dan juga kepada partai lain, sehingga kalau partai lain 10, tetap suara kita 10. Kita punya suara kita jaga sekaligus menjaga suara partai lain. Itu pentingnya karena ada saksi. Oleh sebab itu penting juga kita menyiapkan saksi. Nanti ketua DPC, DPRA, kayak SP4 ambil contoh, ada berapa TPS ini Pak? Tahun lalu 11, minimal siapkan 22 Pak. 22 saksi. Itu pesan saya. Satunya saksi dalam, satunya cadangan. Cadangan tuh kalau pasti ngantuk-ngantuk, jangan begitu ada perhitungan tuh. Jangan sampai Bapak tidak dapat bagian lagi. Ya itu contohnya seperti itu Pak. 2 itu penting, sebisa mungkin laki-laki.
Kalaupun perempuan ya perempuan yang tangguh lah. Perempuan ini kan ya bukan kita merendahkan perempuan, tapi bagaimanapun laki-laki lebih berani lah gitu. Walaupun kadang juga ada perempuan yang berani. Di kota itu ibu-ibu pakai kerudung, ini tidak bisa, saya PKS. Akhirnya juga tapi tetap mengalah kami ibu-ibu ya. Makanya penting untuk disiapkan dari sekarang. Dan juga untuk yang lain-lainnya nanti akan disampaikan menyusul. Tetapi setidaknya karena sudah ada survei yang menyatakan kita menang, ini survei yang kalau survei, maka sudah barang tentu banyak yang sudah melihat kita dan mulai PKS ini kayaknya mau besar nih. Bagaimana caranya supaya tidak jadi besar gitu. Tapi yakinlah Pak, kalau Bapak dan saudara-saudara semua keluarga semua menyerahkan suara, menitipkan suara di PKS, saya jamin dia akan mendapatkan bagian atau mendapatkan imbalan dari anggota dewan yang terpilih. Kalau ada anggota dewan yang tidak mau turun, sampaikan ke struktur agar nanti kami tegur Pak. Kami Pak Samsul mau turun kan tidak? Atau mau diganti? Jadi kita yang bisa tanya kita, kita mau lanjut ini, kalau lanjut berarti turun. Kalau turun kan minimal, kalau turun Pak, turun. Pak, kami punya ini, itu minimal. Mau dijawab, mau tidak, itu udah dengar dulu gitu. Tapi lama-lama diminta kan malu juga nggak dikasih betul. Rebana Pak, rebana. Lah udah rusak Pak, satu tinggal satu. Rebana Pak, besok lagi rebana Pak. Ini begitu. Agak terpaksa ngasih Bu. Dan ibu jangan malu juga, ibu sudah berjuang sungguh-sungguh baru meminta aja. Aduh nggak enak dengan Ustadz, ya Ustadz, tapi sekarang mau ke dewan. Provokator gitu. Karena saya sudah mengalami begitu, jadi saya datang Pak Kapolsek gini. Saya tahu ibu-ibu ini kayaknya sekarang bukan hanya maunya siraman rohani. Ustadz tahu saja, ya ada siraman jasmani lagi tuh. Kasih tahu, ibu-ibu juga jangan. Anak kalau minta Ustadz itu dikasih, tapi minta yang lain, waduh parah lagi. Udah dekat dengan Ustadz Samsul, minta Ustadz Samsul. Ya, jangan minta yang lain lagi. Kalau nanti ibu minta yang lain, hati mulai guncang Bu. Samsul kah atau yang lain? Samsul kah yang lain? Ustadz, karena kita sudah dekat, jadi biasanya di sana itu luar rebana ya kita setengah rebana lah kita kalau bahasanya. Yang penting ada saja begitu. Makanya jangan putus komunikasi. Dan kami selalu diajarkan untuk selalu dekat dengan rakyat. HP yang kita miliki ini salah satu fungsinya untuk mendekatkan. Saya hari ini Bu, ada 3 acara bertabrakan. Maulid Nabi di Kampung Makassar, Maulid Nabi di Kampung Jawa. Tapi saya bilang, saya sudah duluan berjanji dengan Raffi. Maulid Nabi Pak? Bukan, saya nggak cerita. Ada acara Pak ini. Terus? Ya sudah Pak, kirim nomor rekeningnya. Saya tidak hadir, tapi nama saya hadir di sana Pak. Tahu maksud saya toh? Iya. Jadi walaupun saya tidak hadir, tapi nama saya insya Allah Pak nanti kami sebut, kami doakan. Amin. Ya, itu salah satu fungsinya, makanya itu lewat HP Pak, transaksi juga lewat HP, nggak perlu jauh dari ATM. Nanti fungsinya itu transaksi, makanya diinstal apa tuh apa Pak, mobile banking ya, mobile banking, banknya apa aja. Bank saya beda Pak, mau beda yang penting masih dalam negeri bisa ditransfer. Ada biaya transfernya memang, tapi kan bisa, mau dari bank BRI ke Mandiri ke bank Papua kemana masih bisa. Terus itu kita untuk memudahkan. Tapi kepada masyarakat juga kita harus edukasi, jangan ngerjain pejabat gitu. Udah tahu dulu nggak suka, sudah tahu juga kayaknya nggak mau milih, tapi ya datangi terus udah. Tapi nggak apa-apa, kita ini kan bukan orang baru kemarin jadi caleg Pak ya. Pak Samsul ini 3 kali caleg baru anggota dewan. Saya juga sama Pak, 3 caleg berjaya anggota dewan. Jadi sudah biasa ketemu orang-orang gitu ya sudah. Kalau emang hatinya lunggu ya kita kasih, kalau tidak ya sudah tidak apa-apa, jadi sedekah syariah. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai semuanya yang menghadiri undangan kami. Kami ucapkan terima kasih Pak Distrik dan Pak Kapolsek yang mewakili, dan seluruh undangan lain, kepala-kepala kampung yang mewakili juga yang hadir saya hormati, kader dan bukan kader, anggota, pengurus dan anggota yang saya hormati, terutama yang baru dilantik tadi. Selamat bekerja, masuk di keluarga besar PKS. Kalau ada kota mau ketemu ke kantor DPR atau ke kantor PKS, nanti minta nomor saja. Bapak saya di kota, oh iya, Sorong. Tidak, tadi begitu juga. Jadi saya itu baru turun di Sorong, ini saya baru tiba di Sorong Pak. Kemarin saya ke Sorong, ada anggota dewan dari Maibrat. Kakak, saya mau ketemu. Baru ada dewan di mana? Saya di Manokwari. Saya juga baru landing di Sorong. Jadi dia baru di Manokwari, tapi saya juga baru landing di Sorong. Jadi kita tadi berpapasan di laut, di udara kan. Padahal tadi pesawatnya dia pakai, mungkin saya juga naik pesawat itu. Dan alhamdulillah tadi langsung ke sini, sampai ada orang bandar bilang, Bapak baru kemarin datang langsung pulang lagi. Iya, numpang buang aja di Sorong, saya baru itu balik lagi. Karena acaranya memang 1 hari saja.
Demikian sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Jangan sampai kita kaku di organisasi partai. Tetap dibikin enjoy saja Pak. Lihat partai lain yang ada itu biasa saja. Ada di PDIP, kok Golkar, kan partai-partai ini malah indah kita bersama-sama dengan mereka. Kalau nanti ada yang kurang-kurang enak, kayaknya mengganggu keamanan, lapor ke Pak Kapolsek. Kalau ada tidak bisa lagi, kayaknya mengaduk dolatan, lapor di TNI dan seterusnya. Lapor, jangan ambil tindakan sendiri. Kalau pemerintahan ke Pak Distrik. Kalau mengambil tindakan sendiri nanti melanggar hukum. Kita ini kan tadi sudah bersanji taat kepada bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita punya sumpah itu tadi, betul ya? Berapa lagi itu tadi? Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ikut yang menjadi aturan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mohon maaf bila ada yang salah dan kurangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan kepada kita untuk mengemban amanah selaku pengurus partai, baik di tingkat wilayah, daerah, kecamatan, distrik dan juga kampung, untuk berjuang bersama masyarakat memenangkan PKS. Ada yel-yelnya sekarang. Kemarin kita baru ikut kegiatan PKS 2024, itu jawabannya bagaimana? Menang dari, kita di mana Pak ini? Timur. Matahari terbit itu dari timur, bukan dari barat. Jadi kalau PKS menang dari timur, maka di barat dia akan ikut menang. Kalau saya bilang PKS 2024, Bapak Ibu jawab apa? Menang dari timur. Kita coba. Yang ASN, yang polisi terus saya ikut. Jangan ikut lagi, waduh ada yang berarti bahaya. PKS 2024, sambil angkat tangan ya biar agak semangat. Kita mau latihan ini, belum asli. PKS 2024. Jadi gini, menang dari timur. Ulang ya. PKS 2024, menang dari timur. Mantap. Sekali lagi, untuk menutup acara ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kekurangannya, dan kita cukupkan dengan diakhiri dengan yel-yel kita yang mengikat kita sekaligus menyemangati kita. Kalau kita bilang menang, maka jangan sampai kita minimal menang di distrik kita, menang di kampung kita. Pulang langsung kita buat strategi. Apa caranya menang di sini? Oh, dekati kepala suku, dekati tokoh agama, dekati tokoh perempuan, dekati saja dulu. Bapak dari mana? Saya struktur TPRA PKS. Mau bikin apa? Kenalan dulu. Kalau kenalan, tapi kalau bisa bawa stiker kah, bawa gelas kah, nanti minta ketua DPD. Saya perlu di DPD kan ada uang, tahu lah sedikit untuk hadiah-hadiah uang pinang lah begitu. Kalau uang rokok mungkin bisa juga, maksudnya kalau pengurusnya tidak merokok, kalau merokok kan mau, wah pokoknya mau rokok mana kan, kenalan kan uang pinang sedikit, itu dia kasih uang tapi nggak kasih gelas. PKS 2024. Terima kasih, mohon maaf, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk melangkah acara selanjutnya, sambutan anggota Dewan dari Kabupaten Manokwari PKS Bapak Samsul Hadi, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua MPW PKS Papua Barat Bapak Haji Mugiono, yang kami hormati Ketua DPW PKS Papua Barat yang diwakili oleh Bapak Sumarian, yang saya hormati jajaran DPD PKS Kabupaten Manokwari, Bapak Kepala Distrik atau mewakili, Pak Kapolsek atau mewakili, Bapak Kepala Kampung yang mewakili, dan seluruh kader, simpatisan, pengurus DPRA, DPD, DPC Warmari, Pravi Masdi, dan juga DPRA Distrik Pravi yang saya cintai.
pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, ya, bersejarah bagi PKS yang ada di Pravi, karena baru pertama kali setelah beberapa tahun yang lalu itu DPRA bisa dilantik secara resmi. Dulu-dulu itu pernah ada struktur, tapi nggak dilantik secara resmi seperti ini. Maka hari ini sejarah membuktikan bahwa PKS sudah maju satu langkah lagi. Amin. Aplaus dulu ya. Bulan kemarin kita melantik di Warmare. Alhamdulillah sangat luar biasa sambutan dari saudara-saudara kita di Warmare, yang mana di Warmare itu hampir 50% lebih itu putra Arfak. Aplaus. Jadi kalau mungkin yang kemarin Warmare itu merah, pokoknya yang lain tidak bisa masuk. Nah, mungkin juga tahun 2024 bukan hanya merah di sana, tapi juga ada oranye. Insya Allah Warmare, karena kami sudah hampir masuk di beberapa kampung lokal dan mereka menyambut baik. Kemudian yang di Pravi, alhamdulillah hari ini bisa dilantik. Sekali lagi ini membuktikan bahwa kami PKS adalah partai yang terbuka untuk bagi siapa saja. Terbukti ada Pak Dorus Mu'id, ada Kakak Ona, ada teman-teman yang lain. Dan insya Allah nanti saya minta tolong teman-teman yang dari Arfak ini bawa struktur kami untuk bersilaturahim ke daerah-daerah yang memang kayak tadi dihitung baru ada dari 16 itu kita baru 5 kampung yang bisa masuk, ya, yang sisanya itu daerah-daerah lokal kami masih komunikasi, ya, sehingga nanti tolong bawa kami, kalau kami dibawa sama Pak Suku itu kan lebih memudahkan, karena mereka kadang melihat ini PKS ini Muslim sudah, tidak, ternyata tidak. Nanti yang menjawab kan Bapak, ya. Jadi jangan sampai itu provokasi seperti itu menyulitkan kami. Kalau nanti yang masuk kakak-kakak yang masuk, terada muslim, saya juga masuk PKS kan enak bahasanya begitu. Siap ya Kakak Ona, bantu saya nanti ya, keluarga yang ada di Pravi di mana untuk bisa kami masuk. Kakak Dorus Mu'id siap bantu saya ya, bantu untuk keluarganya yang supaya nanti apa? PKS ini tidak hanya milik dari kami yang notabene yang Muslim, tapi milik semuanya, sehingga kami bisa lebih cepat lagi merubah Manokwari ini bisa lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang kedua, sekali lagi informasi bagi Bapak Ibu yang ada di distrik Pravi, hari ini kami lagi komunikasi, bahasanya kita membuat perda pemekaran distrik sebagai salah satu syarat untuk kita menggeser Manokwari ke daerah Warpamasi. Jadi kalau Warmare nanti pecah jadi 2, sedangkan Mekwam, Pravi ini dengan Aimasi, distrik Aimasi dan distrik Pravi. Yang di sebelah Aimasi, kali Aimasi ini yang ke sini nanti jadi distrik Aimasi, yang di sana itu nanti jadi distrik Pravi, kecuali Kampung Lismaungu sama Bidik Matoa itu tetap dimasukkan di Pravi dengan alasan kemarin saya tanya induk tidak boleh lebih kecil daripada yang dimekarkan jumlah anggota kampungnya. Nah, itu ini masih proses sehingga mohon doanya kita semuanya mudah-mudahan di tahun 2023 besok itu sudah bisa mekar, sehingga tak kalah bisa bergeser dan mekar itu lebih cepat pembangunan yang ya kita harapkan untuk segera pindah ke Warpamasi, itu segera informasi. Kemudian yang ketiga, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bangga dan berbesar hati perjuangan kami beberapa bulan di amani DPD untuk membentuk struktur DPRA itu ternyata juga nggak mudah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam pendekatan akhirnya hari ini baru 5 kampung 3 dusun. Ya, saya harap nanti 2023 besok bisa 16 kampung itu bisa kita selesaikan. Dan mungkin bulan November Ketua DPC Masri Pak Nurdin
untuk segera bersiap bulan November ya. Saya kasih waktu sampai 1 bulan ini segera dibentuk DPRA di distrik Masni. Di sana ada 33 kampung, paling nggak separuhnya. Nanti kita sama-sama. Jadi juga ini PR kita bersama, semuanya kita bekerja ya. Dan kemudian nanti akhir di Desember kita sudah sidang, sehingga nanti Warpramasi itu kita sudah bisa menguasai 80% atau bahkan 100% kampung yang ada di Warpramasi. Ini target kita, sehingga tatkala pemilu kita bisa mempunyai saksi 100%. Ya, 100% itu berarti saya yakin target dari DPD yang diberikan kepada kami di Warpramasi, target itu adalah 2 kursi. 2 kursi itu 1 kursi yang sudah ada dipertahankan, ditambah 1 kursi yang harus diperjuangkan. Siap ya? Kok arah salasan siap ya? Ini berat ya. Jadi nanti ada saya, ada Ustaz Sumarian, nanti yang kita maju ya. Ada Pak Nurdin, ya, kita ada 6, sementara ada 6. Ya, insya Allah ini kita bagaimana caranya merebut kursi sebanyak-banyaknya. Itu sekedar informasi. Dan saya yakin ini dari struktur ini aja saya sudah menghitung. Warmaris sekian DPRA, Pravi sekian DPRA, Masni DPRA sekian DPRA, kita sudah bisa ngitung. Dikalikan 10 itu sudah selesai 1 kursi. 1 kursi. Jadi nanti kita tinggal 1 kursi tambahan. Itu hitung-hitungan kasar. Kemudian berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini, saya sekali lagi diamanai DPD untuk melaksanakan kegiatan ini sekaligus memfasilitasi. Dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan sederhana sudah saya laksanakan, termasuk nanti untuk pulangnya ya. Jadi di sini ada 70 yang sudah tanda tangan. Dan saya minta semua harus ada di sini. Jangan sampai ada yang satu ketelisut sehingga nanti aku di sana nggak dikasih apa-apa itu. Kakak Ona yang dari situ muncul sudah belum? Termasuk yang tamu-tamu yang kecuali anak-anak enggak ya? Sudah ada di sini belum? Kalau Pak Sukarman, Ibu Yani Sulahatin sudah di sini ya. Jadi nanti sebelum selesai makan, selesai kita tutup makan, kemudian sebelum pulang ke bendahara saya atau di Pak Suharti lah nanti biar dicek ya. Ada 70 orang ya. Walaupun tidak banyak, nanti insya Allah bisa untuk beli pertalit 2 liter, 3 liter kan nggak apa-apa. Nanti kalau kurang Pak Muki yang nambah nanti. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya dari tadi itu nunggu, kok nggak bunyi gitu maksudnya. Saya menunggu, ini Pak Muki ini kok nggak bunyi gitu. Ya, jadi kalau beliau bunyi kan, ya lumayan kan begitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah seperti itu ya, nanti di lain waktu masih ada sidang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi yang belum tanda tangan untuk menghubungi sini supaya nanti jangan sampai double dan jangan sampai ada yang tidak dapat. Ya, paham ya? Sekali lagi ini bukan suap, tapi untuk ongkos sampai tadi naik motor dari mau yang ke sini atau apalah gitu ya. Kalau gonjangan bagaimana? Ya bagi terserah itu. Kalau gonjangan ya saya nggak tahu lah. Separuh ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti untuk terakhir sesi doa saya mohon Bapak Haji Syahrul Effendi untuk memimpin doa ya. Tadi kan belum disebutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama PKS, dan insya Allah nanti setelah pelantikan ini saya Ketua DPC ya, baik itu Warmari ataupun Raffi, untuk nanti bisa turun ke lapangan menguatkan barisan sehingga nanti ditata sampai nanti 2024. Dan apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti masaknya kurang asin, kurang pedas, kurang apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen ini saya amanahkan Pak Ketua DPC Pravi.
70 orang ya. Kalau bisa semuanya, kalau anak-anak tidak boleh ya. Jadi nanti kalau ada yang belum masuk sini bilang. Disampaikan terima kasih. Untuk melangkah acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Tanah Papua. Kepada ibu yang bertugas dipersilahkan. Disampaikan terima kasih. Untuk melangkah acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Sahril Effendi. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak Ustadz Samsul Haji yang telah mempercayakan dan minta kepada saya untuk mendoa
Nanti jangan iri loh kalau memang nanti saya dapat amplop 2 karena saya khusus dimintai. Tambahnya Pak DPW. Ya, nanti kalau 3 itu dari DPW itu mungkin pasti ada gitu. Tapi jangan iri gitu. Di sini saya akan ajak ilmu yang baru saja didapat untuk DPRA Pravi. Jadi Pak Slamet pas distrik saya ajak, Pak Kapolsek juga tidak saya ajak. Hanya pengurus DPRA Pravi. Kalau Warmares tidak bukan wewenang daripada Pravi. Untuk ilmu yang baru didapat tadi dari DPR Provinsi Papua Barat, PKS 2004, jawabnya bagaimana? Pemilu PKS pemilu 2024. Saya ulangi, PKS pemilu 2024 ada padanya menang dari timur, ya, menang dari timur. Ya, ini semangat, ini ilmu, karena dari tadi jabatnya ilmu, dari dulu ilmu ini perlu dikembangkan. PKS pemilu 2004 PKS pemilu 2024 menang dari timur. Ayo ulangi, PKS pemilu 2024 menang dari timur. Oke, mudah-mudahan hal ini adalah jawaban Allah mengabulkan untuk menang dari timur sehingga baratnya katut. Amin. Mari kita berdoa nafsana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunna minal khasirin. Allahumma aftah alayya futuhal ngarifin bi khidmatika wa surang layya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada sore hari ini kami berkumpul di sini ya Allah dalam rangka pelantikan DPRA Distrik Pravi dari Partai PKS. Engkau tunjukkan ya Allah kepada kami yang baru dilantik. Engkau tunjukkan kepada pengurus-pengurus PKS dari tingkat ranting sampai ke tingkat pusat. Tunjukkanlah yang benar itu benar agar kami bisa melaksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah agar kami bisa meninggalkan. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, terutama pemimpin-pemimpin partai PKS dari tingkat ranting sampai ke tingkat pusat. Ampunilah beliau-beliau ya Allah, tunjukilah untuk membela masyarakat dan umat negara Republik Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masih banyak yang aku pinta, namun Engkau lebih tahu dan mengetahui apa-apa isi yang ada di dalam hati kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Alhamdulillah, acara pelantikan DPRA PKS se-Distrik Pravi sudah selesai kita laksanakan. Semoga yang dilantik senantiasa bisa amanah dan manfaat di seluruh masyarakat. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS menang. Coba ulangi lagi Kak. Diulangi ya Bu ya. PKS pemilu 2024 2024. Ulangi lagi. PKS menang 2024. Terima kasih. Mohon maaf. Mbak, langsung aja Mbak. Iya, para tamu undangan, tuan rumah sudah